Ternyata ya nggak bisa. Mau masuk SD, saya juga mencoba untuk berbagai ke SD lain-lain gitu. Ternyata ya kendalanya cuma. Yang penting tujuan saya satu, anaknya biar bisa sekolah. Anaknya biar bisa sekolah. Anaknya biar bisa sekolah. Betapa miris manakala mendengar kabar dari teman-teman di lapangan bahwa ada sebuah keluarga yang memiliki 2 anak yang sebetulnya masih di usia sekolah, dan pemerintah pun sudah ada fasilitas terkait kewajiban belajar 9 tahun, yaitu ada biaya pendidikan yang gratis. Sedihnya apa? Ketika 2 anak tersebut tidak bisa mengikuti program itu. Bukan karena apa, tetapi karena anak-anak itu belum punya dokumen kependudukan yang menjadi salah satu syarat. Kendalanya sih, ya pengennya anak saya yang gede itu cepat bisa sekolah gitu loh. Walaupun ya di sini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Umur berapa Bu yang gede? Kira-kira 10 tahun. 10 tahun, harusnya udah kelas 3. Kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Itu waktu mau kelas TK masuk ke kelas TK itu saya usaha sudah mencari surat-surat, ternyata ya nggak bisa. Mau masuk SD, saya juga mencoba untuk berbagai ke SD lain-lain gitu. Saya kendalanya cuma. Kami pun terus mengumpulkan berkas dan data yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan di Disdukcapil Klaten. Terus rencana nanti anaknya mau di sekolah di mana Bu? Kalau saya manut anak ataupun manut yang mau mencarikan, kalau saya sih orangnya netral, enak, terserah anaknya aja sama yang gimana baiknya lah. Mau di paket B monggo, mau di SD juga monggo, yang penting tujuan saya satu, anaknya biar bisa sekolah. Sekolah terus apa? Karena nggak bisa dapat bansos juga. Wow. Karena rancu dapat. Oh gitu. Tuh, yang satu adiknya mau kasih 10 tahun di sekolah. Kan tak boleh pakai rencana nih. Ini kan coba ada dulu ya Bu ya, satu-satu deh. Aslinya saya Sulawesi, Oh, cuman Sulawesi. dulu pernah pindah ke Gunung Kidul. Oh gitu. Waktu anak saya yang terakhir ini mau lahiran, saya pindah ke Gunung Kidul ikut kakak. Oh gitu. Berarti asli Sulawesi ya? Iya, asli. Orang tua anak juga? Iya, tapi udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua. Kami sangat respect dengan perjuangan si ibu, bagaimana beliau mengupayakan apapun agar si anak itu bisa mendapatkan haknya untuk sekolah. Ada anak perempuan yang kecil tadi tahu, itu istilahnya numpang sekolah di TK. Karena si adik juga belum punya akte. Ini lagi diuruskan akte. Nek belum punya akte kan nggak bisa masuk sekolah. Jadi sama guru TK itu ya dibantu, boleh ikut belajar. Makanya kita upayakan mencari akte lahir supaya bisa daftar ke TK sekalian gitu. Ini niat baik ini ada unsur yang lain enggak Pak? Ya ada unsur kemanusiaan. Maksudnya kan ini lillahi ta'ala, Ya, insya membantu Allah kan, orang yang kurang iya. tahu prosedur ataupun kurang data lah. Ya memang apa namanya, proses administrasi di Indonesia kan agak ribet. Tidak amat, banyaklah orang yang nggak paham, cuma ya gimana ya, kita mumpung selo, memang hobi kita pengen apa ya, meringankan beban masyarakat. Jadi gitu, kalau kita bantu orang nunggu kaya, ya kalau kita kaya, kalau enggak mending bantu sebisanya gitu. Dan ketika dokumen-dokumen yang disyaratkan itu kami rasa cukup, kita pun beranjak menuju kantor Disdukcapil Klaten untuk meminta arahan dan petunjuk. Selamat pagi, mohon maaf ini ada saudara dari Klaten, kebetulan punya 2 anak dan belum punya dokumen kependudukan, baik akte maupun data. Jadi yang satu usia 10 tahun itu nggak bisa sekolah. Ini sudah saya cek, mohon ibu cek dulu. Ini anak pertamanya yang ini Bu. Anak lahir tahun 2013, betul Bu? Ya, Irfan Satya Budi.
kemudian formulir dispensasi sudah, formulir permohonan kelahiran sudah, terus kemudian si anak belum masuk ya. Nanti kita bantu di pendaftaran penduduk dulu untuk dimasukkan, kemudian bukti surat lahirnya mboten wonten nggih. Ya, ini sesuai ketentuan bisa mengganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM kebenaran data kelahiran yang harus mengisi ibunya karena anak masih di bawah usia 17 tahun. Ini nanti sudah bisa, tapi nanti kita ke Dapduk dulu ya. Intinya gitu, kita memproses sesuai yang disampaikan oleh pelapor. Seperti itu Ibu, ya. Tadi ini sudah terpenuhi. Nanti tambah pernyataan untuk yang anak ibu, kemudian nanti di pendaftaran penduduk kita masukkan dulu, baru nanti proses untuk anak. Sebaiknya memang tertib administrasi, begitu anak dilahirkan itu segera dilaporkan ke Dukcapil di mana orang tua atau si anak itu berdomisili, karena asas kita adalah asas domisili. Fungsinya apa? Untuk tertib administrasi. Lah ini kan ternyata dilihat belum masuk KK, berarti si anak selama ini kan tidak mendapatkan fasilitas apapun. Kasihan Bu, Padahal untuk mendapatkan fasilitas apapun, baik dari bantuan kesehatan, kemudian di sekolah itu ada itu ada bos. Nah, itu harusnya memang dibuktikan dia penduduk mana, dibuktikan dengan KK tersebut. Makanya mau sekolah nggak bisa. Iya, jadi fungsinya dokumen kependudukan itu untuk tertib administrasi. Siapa sih identitasnya si anak? Siapa sih asal usulnya si anak? Seperti itu. Nah, ini kebetulan ketemu dengan Mas Andi dan Mas Sigit. Nah, penjenengan dibantu. Nanti setelah ini segera diproses untuk adminduknya, dilengkapi tadi yang kurang. Setelah terbit, nanti baru anak bisa mendapatkan layanan di instansi lain, di sekolah, di BPJS, kemudian mungkin di bantuan-bantuan seperti itu. Ngaten Ibu.